bahkan dengan bukti bayar kredit card Credit segala card. macam. Itu pun ada titik-titik di mana yang menandakan bahwa itu adalah resit palsu. Iya. Halo teman-teman, selamat datang di Teras Angela. Hari ini aku kedatangan teman yang udah lama banget nggak ketemu, tapi deket di hati. Marisa Tumbuhan. Halo, Halo, apa kabar? apa kabar, Beb? Cuma dari jauh ya sekarang. Iya, biasa kita suka WA Angel. Apa kabar gini-gini ya? Jarang banget ketemu ya, Beb ya. Terakhir sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi udah lama banget. Apalagi lu sekarang sibuk banget tuh kayak Jakarta Bali. Gimana? Menikmati. Happy nggak? Happy banget sih. Di sana juga lagi merintis toko baru ya. Jadi memang suasananya beda juga kan. Banyak alam terbuka dan anakku emang seneng banget alam. Jadi lagi menikmati banget. Lagi menikmati hidup sekaligus berbisnis. Oh iya, buat yang belum tahu, Marisa ini punya branded store ya buat pre-love atau new. Namanya apa, Beb? Namanya dulu Adele's Branded Bags orang taunya. Tapi Ya, kemudian di-hack. ada masalah ya, kena hack. Jadi aku sekarang ganti nama yang totally different, itu Ginger.Luxthings. Dan kebetulan anakku juga sekarang ikut join di dalamnya. Jadi dia udah ikut live juga sama aku. Dan kalau aku lagi lagi ngurus toko Jakarta gini, dia yang ngurus toko Di Bali. Wow, jadi udah ada 2 store-nya. Bismillah ya. Bismillah. Apapun branded kita bisa nemuin di sana. Kayak aku kemarin kayak nggak mau pulang-pulang. Abis di sana lucu, di sini seru banget ya buat pencinta branded ya. Iya, aku sengaja menyediakan banyak pilihan brand ya. Jadi tidak hanya Eropa brand, tapi juga ada US brand. Karena memang segala tingkatan budget itu bisa cari barangnya di Ginger.Luxthings. Wow. Jangan takut gitu, misalnya aduh aku cuma punya segini. Enggak, setiap nilai uang itu selalu kita hargai dan bisa kita carikan kebutuhannya di tokoku. Wow. Nah, supaya kita semakin hangat lagi nih pembicaraannya, gimana kalau kita masuk ke game dulu, Marisa? Ayo, apa nih? Game ya, tapi harus ditutup matanya. Aduh. Nah, gamenya itu membedakan asli atau palsu. Waduh, tapi ditutup matanya. Aduh. Kita lihat jagonya Marisa, oke. Ya. Yang pertama dulu ya, Beb. Nih, Beb. Dia main game, gue yang deg-degan. Iya. Soalnya matanya ditutup. Soalnya nggak bisa lihat hardware-nya. Coba dicium deh. Mana sih tasnya? Aku keluarin boleh ya? Boleh. Ini susah banget loh pemirsa. Biasanya kita harus ngeliat, harus ngukur, harus apa, harus pegang. Nah ini ditutup matanya. Ini mau lihat ininya nggak bisa. Mau lihat stemnya? Nggak bakelnya. Bakelnya. Oke. Ini Epsom ya? Iya. Nah ada satu lagi. Nanti jadi tebak yang mana yang asli, yang mana yang fake. Ditutup matanya, dia bisa tahu ini Epsom. Canggih nggak? Oke. Nih. Satu lagi, Beb. Jadi untuk membandingkannya harus dengan size yang sama ya.
keren ya. Diraba. Aku aja nggak bisa loh kalau ditutup matanya. Ini juga belum tentu bisa. Baru pertama kali ngecek tas ditutup matanya. Boleh. Dumpelannya. Sorry. Dicium-cium tasnya, pemirsa. Sorry. Nah ini juga nggak bisa lihat ininya, zipper dalamnya. Oh, dia lihat zipper dalamnya. Oh ini udah putus ya pegangan dalamnya ya. Oke. Sekarang aku mau nanya, yang mana yang asli? Yang mana yang palsu? Boleh pegang yang tadi nggak dalam? Boleh. Lupa pegang. Boleh, Beb? Sudah ini. Oh, bandingin berat. Oke. Oke. Udah siap? Yes, bismillah ya. Bismillah. Yang mana yang asli, Beb? Ini dengan pengalaman pertama kali Ditutup mata. ditutup matanya, aku merasanya yang pertama yang asli. Feeling aku Oke, dengan sekarang boleh dibuka tutup matanya. mata ya. Tunggu. Iya. Belum matanya copot ntar. Ini yang pertama. Oke. Ini yang asli. Iya. Bener. Ini yang palsu. Soalnya ini handle-nya gendut. Ya. Oh, dari handle juga kelihatan ya. Oke. Dipegang gini, digenggam. Ini kan langsing dan Iya. lebih keras gitu. Betul. Ini dan empuk-empuk apa ya? Bulatnya tuh beda. Ini. Iya. Emang ini yang asli. Ini yang Aduh, asli. lega. Lega. Aduh, lega. Ya. Ini yang Terus ini fake. baunya pas di dalam itu agak pahit. Oh, Coba agak deh pahit. cium deh. Aku malah belum tahu itu dari. Oh iya. Oh iya, oh iya ya. Agak pahit baunya. Dari bau loh. Oh iya bener. Kalau ini bau apa? Bau Hermes. Bau, iya, bau leather. Kalau ini bau leather. ketek. Nih, Beb. Terima kasih. Boleh dibuka. Oke, thank you. Marisa dapet parfum sanitizer dari Airtalk. Nih, Beb. Terima kasih. Bermanfaat banget. Lucu banget. Thank you, Airtalk. Thank you, Airtalk. Nah, teman-teman, buat yang belum tahu Marisa, Marisa dulunya adalah seorang MC dan presenter. Jadi aku udah sering ngeliat nih, dia nge-MC di sana, nge-MC di wirawiri di stasiun TV, di mana-mana ada mukanya Marisa, makanya mukanya udah familiar. Aduh, bisa aja. Bisa aja ya. Aku Dan dulu lebih ini sih, lebih di radio juga. Lebih, oh iya, radio di juga. Woman Radio. Woman Radio, dan juga ini sempat jadi asistennya ini ya, Mas Dani. Mas Dani. Dulu Ya. sempat di Republik Cinta Manajemen. Sama Director of. Habis itu aku sempat juga di Republik Cinta Manajemen 5 tahun, kemudian lanjut ke sebagai Direktur Research and Development di KC Label KC sama Label. Mas Baby Romeo. Sama Mas Baby Romeo. Nah, jadi kalian semua pasti udah sering ngeliat mukanya wanita cantik ini ya. Aku udah kenal dia berapa tahun ya, Beb ya? 10 tahun lah ya. Iya. 10 tahun udah lama Hamilnya ya. bareng-bareng dulu, Hamilnya bedanya bareng-bareng. 3 bulan ya. Sama narisan bareng. Aku 7 bulanan, kamu lagi baru 4 bulan tuh, Iya, masih betul. langsing. Ini juga langsing sama-sama. Masih langsing. Gemar sepeda juga, makanya badannya masih kayak gini walaupun ibu anak 2.
ya kan? Nah, oh ya Marisa, eh kan sempat punya Instagram Adele ya, sedangkan kita semua taunya tuh Adele branded bag itu udah ngetop banget, iya kan? Nah, Alhamdulillah. terus tapi kan kena hack, Iya. terus Marisa harus merintis lagi dari Dari zero, dari zero. followernya. Followernya zero, cuman kan karena udah banyak langganannya juga, jadi Iya. pada nyari Marisa juga ya. Ya alhamdulillah karena kita ada offline store juga, jadi mereka yang merasa kok nggak pernah kelihatan lagi live-nya atau apanya, mereka Langsung datang ke toko. datang ke toko. Dan juga sudah banyak yang menyimpan nomor WhatsApp aku juga kan, jadi banyak juga yang bisa aku kasih tahu secara sebar WhatsApp. Kemudian juga dengan bantuan teman-teman influencer, Iya. teman-teman artis, mereka juga info di Instastory mereka. Reseller juga Pokoknya banyak segala, ya yang bantuin ya. teman-teman seller juga segala cara aku lakukan untuk memberitahukan bahwa unfollow IG ku yang sebelumnya dan follow ginger.lasting. Iya. Perlunya mengunfollow IG ku sebelumnya itu karena di dalamnya itu sudah terjadi aktivitas penipuan ya. Jadi ya. mereka jualan handphone, jangan percaya ya. iPhone 12 Pro Max ya kalau nggak salah ya. Tas juga. Dan harganya nggak masuk akal banget. Harganya itu cuma 7 juta. Wow. Gitu. Jadi banyak banget yang kena juga, dan nomor rekeningnya juga bukan nomor rekening aku, nomor handphonenya juga diganti. Dan itu bisa terjadi tidak hanya di IG ku ya. Banyak ada IG yang habis lain itu juga ada IG temen seller juga yang kena hack juga. Jadi memang harus berhati-hati. Kalau dilihat dari bentuk fotonya aja berubah, kok biasanya postingannya nggak begini, tiba-tiba postingannya gambarnya kok kayak berantakan gitu dengan foto-foto, itu harus lebih curiga. Kemudian apalagi misalnya di WhatsApp, ternyata pas di WhatsApp itu beberapa yang kena tipu itu pun mengaku bercerita ke aku tuh juga mengaku bahwa sempat curiga kok bicaranya agan gitu. Kemudian juga banyak ciri-ciri yang berbeda dari yang biasa aku lakukan, dan yang paling jelas itu adalah nomor rekeningnya bukan atas nama Marisa Tumbuhan. gitu. Tuh buat teman-teman hati-hati yang udah pernah follow IG Adele dulu, langsung unfollow, terus follow IG-nya yang baru, atau nggak datang aja langsung ke toko di Dharma Wangsa Square. Masih sama kok di Dharma Wangsa Square, lantai 1, bahkan sekarang sedang ada perluasan, jadi sampai ke sebelahnya. Ya, jadi sekarang unitnya 116 dan 117. Wow, luar biasa ya. Kalian semua para wanita yang suka branded ya, tokonya langsung mau diperbesar. Itu berarti kan luar biasa wanita suka shopping ya. Supaya lebih nyaman, kalau sekarang tuh barangnya banyak banget, jadi kadang-kadang orang suka yang lihatnya harus pelan-pelan. Nah, nanti kan bisa lebih tertata rapi, lebih dibuka, dan nanti akan ada baju juga, dari temanku yang pelukis di Singapura. Dia sekarang mendesain baju namanya Studio Azra. Itu bagus-bagus bajunya, bagus-bagus banget. Nanti akan ada dia bergabung di toko tersebut. Iya Marisa, hari ini aku ngundang kamu karena pemirsa nih butuh banget untuk diedukasi, untuk mengenal tas itu, tas branded itu seperti apa, terutama Hermes ya, asli atau palsunya gimana. Terus biar kita pada pinter-pinter deh, kita tolong diajarin dan tolong dikasih produk knowledge gitu loh Beb, tentang Hermes itu sendiri. Kalau belajar itu memang terus ya, setiap sampai terus nanti kita seller-seller juga tetap belajar, karena memang kecanggihan barang yang fake itu juga terus maju ya kayaknya ya. Semakin mirip. Jadi yang perlu diperhatikan ya di titik ini ya, ini dia langsing-langsing ya ininya hurufnya. Kalau yang di sini tuh lebih gemuk-gemuk, lebih gede-gede gitu ya. Terus kayak kalau ini tuh lebih kayak ada masuknya gitu. Kalau diraba lebih terasa. Kalau ini diraba lebih kayak halus. Oh, makanya pas ditutup mata pun lu bisa ngerasain ya? Iya, ini terasa kalau ininya tebel-tebel gitu. Iya, Kemudian lebih besar-besar sih ya tulisannya. Iya, kalau yang ini mungkin nggak bisa diraba, tapi ini harus dilihat. Oke. Nah, kalau di titik ini logonya itu, tulisannya itu dia halus dan ramping.
Ini kan beda Tebel. kan, dalam Ini dalam tebel banget. dan lebih agak gemuk dikit gitu Iya, loh. heeh. Ini Kalau itu rapi, ramping iya. gitu. Kemudian kalau di dari bakel stand, belakangnya, bakelnya. mm-mm, Kalau ini bakalnya lebih kecil-kecil kan, mm-mm, terus kalau diginiin terasa lebih lancip. mm-mm. Jadi aku tadi makanya aku pegang ulang-ulang di daerah sini pas Oh. tutup mata, karena ini lebih lancip. Ini dia lebih melebar gitu, Heeh. ya kan? Iya, Terasa heeh. ya. Iya beda ya. Jadi ini nanti bisa dikasih lihat juga area Mm-mm. sini. Oke. Kemudian jahitannya. Jahitannya. Ya, jahitannya tuh agak miring-miring. Oh, jahitannya miring-miring. Ini kan lurus nih, Mm-mm. gitu. Terus udah gitu di area ini, di area dalam. Area dalam. Ya, dalam nih di saku dalamnya Mm-mm. itu di zippernya. Yang ini udah lepas. Ini pegangan Iya. zippernya, ada tulisan Hermes lagi. Oke. Nah, itu kalau yang asli Oh ya, halus ya. Yang Halusnya di zippernya ini ada tulisan Hermes juga, itu lebih tuh. ya kan? Oh. Meleleh Yang ini terus. udah lepas. Tapi lu nggak keringetan sama sekali gue deh. Ini. Gitu lu nggak, Ini lu sama ada- sekali beb rapi gitu. Heeh. Ini leher Biasa keringetan sepedaan kali ya. ya. Tapi ini juga sih ada. titiknya. Tapi ini juga ada. lebih kasar. Biasa berolahraga, gue nggak pernah olahraga. Oh iya. Kasar. Oh iya benar. Kayak terasa coba pegang ini kan rata sama zippernya. Dia kan iya, kayak halus. tek gitu, Iya, heeh. buntutnya tek. Dan juga terasa. sletingnya kayak lebih kasar-kasar nggak sih, tajam-tajam gitu. Betul. Terus di jahitannya. Oke, nah itu dihitung ya. Ada Ini dihitung ada hitungannya. berapa? Nah, kalau itu semua ada di Google ya. Jadi memang sebenarnya sekarang lebih gampang untuk belajar sendiri. Heeh. Karena di Google itu sudah banyak sekali cara membedakan fake dan asli. Jadi palsu dan asli itu banyak banget. Terus Ya lagi, ini beda nih Beb, bener nih. Iya. Ini ada, oh ini ada 8. Ini ada 8 juga. jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ganjil. Oh ini 8. Oh gitu. Terus pegang ini. Ada juga yang jahitannya sama, Mm-mm. pegang lagi. Jadi memang ada titik-titik yang mungkin udah dibagusin gitu kan sama si pembuatnya. Tapi tetap banyak hal yang juga kita masih bisa gali. Lihat pegangannya. Apa? Pegangannya Tegap kan ini, tegap dan ramping. ramping. Oh, Ramping dan kokoh. dari pegangannya. Terus Ya ini lebih besar ya. ininya jarak dari sini ke sini Mm-mm. lebih tinggi. Oh aku ada meteran itu di dalam Ini Beb. jarak dari sini ke sini lebih bontet. Itu ada meteran Beb. Soalnya katanya ada yang bilang dari bawahnya. Bener nggak itu? Kalau Itu aku caranya sih gimana? secara pandangan mata aja udah kelihatan ya bahwa ini tuh lurus terus lebih proporsional gitu Iya, loh. kalau Pas ini lebih dipegang bulat. juga, dia terasa tek gitu, langsing gitu. Kalau ini kan ininya lebih bulat, Oh iya lebih benar-benar. bulat. Kalau ini tuh lebih Heeh. langsing. Dia Jadi langsing, pas ininya dipegang lebih dia lebar. terasa. Tuh. Terus ini bentuknya, ini bentuknya kaki ini. Ini lebih gede. Ini juga miring kan. Oh iya ya. Jadi memang harus benar-benar dilihat pelan-pelan ya. Kalau COD juga pelan-pelan, benar-benar ini, kemudian jahitan, kemudian ini pegangannya, kakinya juga dilihat. Jadi itu titik-titik yang bisa jadi perbandingan. Kalau masih ragu lagi, bisa misalnya ada ya salah satu aplikasi untuk mengauthenticate Hermes itu namanya Baba Baby, bisa Baba dari situ. Baby. Tapi dia memang 98% lah ya benarnya, tapi masih bisa ada ya mungkin 1001 case itu kadang-kadang Baba Baby bisa salah dikarenakan posisi foto, karena kan dia hanya meminta foto dari kita yang bertanya. Nah mungkin cara fotonya yang angle-nya itu membuat si Baba Baby-nya itu tidak bisa mendeteksi. Iya. Oh gitu. Jadi Nah banyak itu bayar cara sih. berapa Beb? Baby aku lupa ya, kayaknya sekitaran 1 juta something gitu. 1 juta something. Tapi itu cuma by foto, jadi nggak pegang By foto, langsung. nggak pegang. Canggih juga ya. Ya, Dari jadi foto ya. kalau memang masih ragu lagi bisa ke seller yang memang dirasa sudah fasih untuk authenticate, yang dipercaya, yang kenal baik. Jadi bisa didiskusikan. Iya.
Buat pemirsa yang belum tahu, aku berapa kali terselamatkan sama Marissa. Aku pernah mau beli jige, kok aku curiga ya Marissa, harganya miring nih. Terus aku fotoin, dia bilang, "Jel, kayaknya lu hati-hati deh." Aku kalau udah dia ngomong kayak gitu, oke, gue langsung berpikir lagi gitu kalau untuk mau beli. Coba kalau enggak, berapa puluh juta loh ya Beb, ya kan? Iya. Untunglah aku punya teman seperti ini, Aduh, alhamdulillah. teman-teman, ya kan? Alhamdulillah bisa menolong teman-temannya yang lain ya Beb ya, dengan pengetahuan yang dia punya. Nah, Beb, tapi kan ada tuh sekarang katanya benar-benar persis banget sama asli. Jadi replikanya tuh benar-benar katanya dia klaim kalau 100% itu look like gitu, kayak realnya. Nah, itu gimana Beb? Beda ini dari apanya? Tetap ada ya, dari beberapa kali aku pernah ada yang nitip gitu ya, dengan sebegitu pakai boxnya segala Iya. macam, tapi tetap kok, tetap ada bedanya. Bahkan dari boxnya aja kalau diteliti pun itu ada bedanya. Resip? Ada yang pakai receipt bahkan dengan bukti bayar kredit card Credit segala card. macam. Itu pun ada titik-titik di mana yang menandakan bahwa itu adalah receipt palsu. Iya. Nah, kalau kita lebih ragu lagi, kita bisa langsung spain aja ya? Spain ke Hermesnya? Jadi ada 2 kategori, spa atau authenticate. Jadi kalau untuk mencek asli enggaknya itu authenticate. Dan memang mereka akan mengatakan kalau nanti ternyata keluarnya adalah nggak asli, kamu nggak bisa mendapatkan tas ini lagi. Nah, Tas ini akan langsung dihancurkan, ya, di-destroy. Nah, itu caranya gimana Beb? Kalau mau itu bawa ke Hermesnya Iya kah? harus, dan kalau dari Jakarta mereka akan kirim dulu ke Paris. Oh, kirim dulu. Nah, itu biayanya berapa kalau? Aku lupa ya waktu itu berapa ya biayanya. Waktu itu temenku sih yang ngecek, lupa aku. Nah, atau di spain aja? Di spa sebenarnya nggak langsung ya, kalau mau lebih pasti itu authenticate. Oh, jadi udah bisa ya Beb ya? Jadi nggak kita bawa aja ke counter, ini asli atau palsu gitu, enggak ya? Enggak, Tapi harus mengikuti prosedur. Ya, karena staffnya juga tidak akan langsung bilang bahwa ini asli, ini palsu, itu nggak akan langsung bilang. Karena ada divisi khusus yang berhak mengeluarkan surat bahwa tas ini palsu. Oke, jadi caranya kita tinggal bawa ke counter, dari counter kita bilangnya tadi mau authenticate, terus mereka kirim ke Paris. Iya, ada proses. Ya, kalau aku ya berdasarkan pengalaman yang udah aku jalankan, jadi aku nggak perlu menceritakan in detailnya, tapi yang pasti aku menyarankan untuk langsung authenticate kalau memang tujuannya untuk mengetahui tas ini asli atau palsu. Jadi jangan spa, tapi langsung bilang saya mau authenticate tas ini. Oh gitu caranya. Nah, dapat ilmu baru kan? Aku aja dapat ilmu baru loh hari ini. Wah Marissa, keren banget loh. Aku tuh nggak tahu. Aku pikir harus udah tinggal di spain aja. Nanti kan keluar Hermes spa-nya. Tapi kan sayang juga kalau tasnya masih bagus. Terus kita harus bayar buat spa yang nggak murah ya Beb ya. Berapa sekarang? 10 jutaan ya? Iya. Dan itu kalau untuk akuratnya tetap lebih baik meminta authenticate. Oh oke. Aku sempat baca di forum gitu, dilepasin aja salah satu apanya gitu. Sayang ya tasnya dirusakin ya Beb ya. Terus kita juga ada biaya reparasinya yang nggak murah, juga, mahal juga, dan lama juga berbulan-bulan ya. Jadi lebih baik authenticate aja, dikirim tasnya ke Paris ya, mungkin ada waktu lama ya. Jadi memang harus ada itu tadi fleksibilitas waktu untuk mengecek bersama ya antara si seller dengan si owner untuk mengecek bahwa tas ini statusnya apa, fake atau asli. Nah, sama satu lagi nih Beb, apa keuntungannya beli di reseller? Untungnya kalian nggak perlu antri ya kan, kalau di butiknya kan antri nggak begitu dan aja. belum tentu dapat ya. Belum tentu dapat, belum tentu dikasih, terus kemudian harus waiting list kadang-kadang. Kalau aku sih memang lebih ke pre-love ya, jadi aku lebih senang main pre-love daripada new. Nah kalau keuntungan pre-love lebih banyak lagi, pada intinya harga karena udah pre-love jadi masih di bawah yang baru. Kemudian
yang penting adalah rajin mengulik sehingga mendapatkan tas yang kondisinya maksimal, ya, Betul. kondisinya bagus, dengan kelengkapan yang juga lengkap ya, karena kan memang owner-owner sekarang tuh udah rajin menyimpan kelengkapan ya, bahkan Betul. sampai paper bag-nya pun mereka simpan, Betul. pitanya mereka simpan. Nah itu kalau mau ya misalnya datang ke bazarku, nanti dibikin lagi bulan Desember ya. Asik. Irresistible Bazaar, bismillah ya, mudah-mudahan Ya, amin. kondisinya semakin membaik terus. Sekarang kan semua sudah mulai vaksin, Iya. kemudian anak-anak remaja juga udah vaksin. Mudah-mudahan cepat balita atau anak-anak seumur kita dapat ya. Nah, nanti di bazar itu kalian malah enak, lebih bisa membandingkan, melihat langsung, dan juga bertukar pikiran dengan seller-seller yang berjualan di Dan situ. terpercaya ya. Iya, Itu jadi dia. misalnya ini kira-kira harganya bagus nggak ya, kira-kira nanti jatuh apa enggak, itu bisa didiskusikan dengan sellernya. Wow, dan juga kenapa ya aku suka belanja sama reseller juga ya Beb ya, sama teman-teman kita reseller. Soalnya mereka juga tanggung jawab juga. Sampai kalau ada apa-apa dengan barangnya itu, kita bisa minta pertanggungjawaban seller tersebut gitu. Iya. Jadi aku lebih baik ya daripada beli sama teman atau apa, aku lebih suka beli sama reseller karena mereka juga pilihin juga barang yang bagus. Mereka bakal Kasih jelasin pilihan juga ya, beberapa, kasih pilihan. iya. Kalau menurut gue sih lebih baik ini ninjal, kadang kayak gitu. Dan juga kita juga ngerasa kayak apa ya Beb ya? Lebih ditangani secara Lebih profesional. iya, dan nggak was-was juga Iya. kan, karena sekarang banyak banget barang palsu apa segala macam. Mereka juga tanggung jawab kalau sampai barang yang kita beli itu palsu, mereka akan Terbukti palsu. kembalikan uangnya. Nah itu dia teman-teman, ada yang bilang katanya kalau belanja sama reseller mahal. Nggak apa-apa mahal dikit, tapi mereka akan tanggung jawab jika ada Iya. terjadi sesuatu. Dan biasanya tas nyampe di kita ya dari owner itu kita rapin dulu, kita bersihin, jadi supaya juga nyampe di owner yang baru itu juga manis. Iya, dan juga lu juga secara nggak langsung ngecekin juga ya, otomatis ya Beb betul, ya, betul. apakah ini aman atau enggak gitu ya. Jadi kita juga rasanya lebih lebih nyaman gitu ya Beb ya. Jadi nggak deg-degan, aduh gitu kan. Jangan sampai kita beli puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Baru ketahuannya berapa tahun kemudian. Iya, terus orangnya udah nggak tahu kemana gitu. Nah, aku contohnya aku sama Marisa udah kenal 10 tahun ya Beb ya gitu. Jadi kalau misalnya Pernah ikut bazarku juga iya, ya. pernah ikut bazarnya juga. Jadi terpercaya lah, ada trusted gitu. Oh ya Marisa, sekarang kan lagi bergulir rumor nih. Banyak banget teman-teman artis yang kena tipu, bilangnya ini tas asli, taunya palsu, kayak gitu-gitu ya. Kamu kenal nggak sama dia? Aku jujur nggak kenal. Kamu jujur nggak kenal. Nah, sebenarnya kan kayak punya komunitas juga ya Beb ya. Dan kamu juga salah satu ikutan komunitas itu juga ya Beb ya. Nah, jadi mereka tuh saling protek ya katanya Beb ya. Iya, jadi kita itu punya grup-grup, kayak misalnya aku juga punya grup-grup yang isinya teman-teman yang setiap hari kita saling bantu untuk menjualkan barang. Terus juga untuk saling bertanya, misalnya buyer aku butuh Birkin 30 nih, Ada warnanya yang cerah gitu. Ada yang punya enggak? Sini aku bantu tawarin kayak gitu. Kemudian juga saling menginformasikan, misalnya hati-hati IG ini penipu karena bayarku sudah kena, udah transfer ternyata barangnya nggak dikirim. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang kita saling komunikasikan di dalam grup. Nah itu memang ibarat kata tuh kita tuh bukan bersaing tapi lebih kayak bahu membahu untuk dan menjaga satu sama lain. Menjaga satu sama lain. Nah itu dia, makanya pas lagi ada heboh-hebohnya sekarang, lagi ada heboh-hebohnya Beb, ini parah banget kan gitu, banyak teman juga yang curhat, aduh Njal, tas aku ternyata ini palsu, sedih banget deh gini-gini. Nah kamu belinya waktu itu gimana ceritanya? Terus dia cerita, iya aku beli ya tas teman aja, tas kepercayaan gitu. Pertama aku dikasih tasnya gratis dulu, nih Beb pakai aja buat kamu, aku endorse. Padahal enak banget ya, udah lu harusnya di situ juga lu udah mulai curiga dong. Walaupun lu misalnya lu artis, tapi lu dikasih tas misalnya 150 juta, lu harusnya mikir juga gak sih ya Beb ya gitu, mikir ada apa nih kasih 150 juta, oke iya lu endorse aja lalu posting gue gini-gini. Nah berikutnya
jadi kayak, iya ini bagus ya, boleh nggak gue beli? Nah ceritanya katanya seperti itu Oh Beb. Jadi gitu. awalnya kasih dulu tas, ya lumayan mahal gitu ya Beb ya, 150 juta atau berapa nih, keren banget nih gini-gini. Nah habis itu yang dikasih tas itu mulai, kan ngerasain nih pakai tas satu, wah kayaknya keren, pingin punya warna yang lain kan. Nah dia mulai tanya, boleh nggak gue beli yang itu? Nah disitulah mulai kena Oh katanya gitu. gitu. Aku sendiri jujur kurang tahu ceritanya. Iya ceritanya kata gitu. Nah mereka katanya orang ini jualnya biasanya ke orang-orang artis atau apa gitu yang nggak main ke reseller ya, mungkin takut ketahuan ya. Karena reseller sekarang pada jago-jago ya Beb ya. Mungkin ya. Iya kamu ditutup matanya aja tahu, bayangin nggak? Ditutup mata loh, gue aja nggak bisa sih, mesti lihat ya gitu. Ya kalau menurut gue udahlah, mahal sedikit beli sama reseller itu akan lebih apa ya Beb ya? Mungkin gini, kalau aku bilang kita juga reseller juga mesti kita lihat juga perjalanan pekerjaannya dia, kemudian komitmennya dia terhadap pekerjaannya. Jadi dari situ memang akan terjalin satu hubungan yang bisa panjang. Betul. Kalau soal trust itu memang setiap buyer juga harus teliti. Jadi jangan kitanya juga kendor dalam meneliti barang, walaupun misalnya udah belanja sekian lama dengan seller tersebut. Jadi balik lagi kitanya juga harus teliti, kemudian juga harus lebih memilih dalam bertransaksi. Iya. Dan kalau dirasa ragu itu jangan dijalanin. Jangan dijalanin. Jadi kadang-kadang kan padahal gue udah ragu loh awalnya, jangan dijalanin. Jangan Itu hak Anda untuk menentukan beli atau nggak beli, karena memang Anda yang punya uang gitu kan. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya juga udah dikasih tahu dari feeling dulu pertama ya. Nah udah feeling nih, kalau udah nggak feeling lebih baik jangan ya, mundur aja ya. Lebih baik mundur. Kadang juga ngeliat kocek dulu juga ya, penting ya Beb ya. Kadang-kadang udah punya nih uangnya, udah pegang gitu kan, jadi pengen banget cepat-cepat punya. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang jadi careless, lebih nggak teliti, karena gue udah ada duitnya. Nah kalau belum ada duitnya kadang-kadang orang malah teliti kan, milih sana milih sini sembari nunggu duitnya. Tapi kalau udah ada duitnya itu, nah itu kadang-kadang orang pengen cepet pakai, kalau bisa besok deh udah pakai. Gitu. Oh gitu, jadi juga jangan terburu-buru ya Beb ya. Tetap harus tetap teliti, beli di toko yang trusted gitu. Marisa itu juga ngetop banget. Aduh, Masya Allah. Di bazar. Iya loh Beb, siapa yang nggak tahu bazarnya Marisa. Mau cari branded apa aja ada di situ ya. Makanya aku nggak sabar banget nih bulan Desember ya. Bulan Desember, bismillah ya, mudah-mudahan semuanya berjalan sesuai plan. Kamu tahu nggak sih bazarnya kayak apa? Jadi bazarnya tuh semua toko-toko branded dikumpulin semua di situ. Kamu mau cari merek apa aja ada, dan mereka juga menjamin keasliannya. Nah, dan seller-sellernya tidak hanya seller Jakarta, ada seller Medan, ada seller Bandung, ada seller Surabaya, ada seller Jogja. Jadi barang-barang yang ibaratnya kita hanya bisa lihat lewat foto, itu pas di bazar bisa lihat langsung karena mereka bawa ke sini. Wow, nah biasanya cewek-cewek pada hunting tuh di situ Beb, ya kan? Jadi seru. seru. Sekarang nggak hanya cewek loh, cowok juga. Karena juga. di sana banyak tas kerja, kemudian ada sneakers yang rare, keren-keren, yang lagi hit, yang lagi dicari. Kemudian juga ada baju-baju, ya kan, baju-baju apa istilahnya tuh high street. Iya, yang lagi kekinian lah. Lagi kekinian. Aksesoris. Jadi memang kalau aku bilang bazarku itu sekarang tidak identik dengan tempat perempuan aja, tapi enggak. Cowok juga. Bahkan di dalamnya juga banyak sekali baju anak-anak. Sekarang kan anak-anak juga udah anak-anak juga sekarang branded banget ya Beb ya. Anaknya Marisa sepatunya juga gemes-gemes loh. Balenciaga, Belly, Gucci, mereka udah Dior, itu semua udah membuat hal-hal yang ibaratnya itu bisa dipakai sekeluarga bersama. Iya, keren banget ya. Nah, nama besarnya apa Beb? Nanti bulan Desember. Jadi Irresistible Bazaar itu Desember mudah-mudahan akan dibikin di salah satu mall di area Jakarta Utara. Iya. Kenapa kita ambil Jakarta Utara? Karena
kebetulan dulu kan selalu di Jakarta Pusat. Memang sudah berencana tadinya untuk keliling karena banyak juga yang bilang sekali-sekali bikin di daerah Pik dong, sekali-sekali bikin di daerah Gading dong gitu. Nah, tadinya udah mau merealisasikan tapi keburu kepotong dengan pandemi. Nah, sekarang kita akan memulai dengan di daerah Jakarta Utara. Kemudian nanti di bulan Februari, Januari Februari gitu, Januari akhir ke Februari awal itu di daerah Jakarta Timur. Kan kamu punya butik yang di Dharma Wangsa, banyak banget orang yang kalau mau jual tinggal datang aja ke butik aku gitu kan. Nah, itu seberapa sering sih kamu menemui barang palsu? Sering banget sih enggak, tapi ada ya, ada. Kalau dibilang sebulan berapa kali, kadang-kadang juga sebulan nggak ada nemu palsu sama sekali. Dan itu kadang-kadang disebabkan bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Jadi dia udah pakai berapa lama, pada saat dititip baru pas aku selalu periksa. Nah itu pas aku periksa loh kok ini gini. Jadi aku sampaikan secara pelan-pelan dan disembari memberikan alasan-alasan kenapa kok ini aku ragu dan aku tidak berani untuk jualkan. Jadi aku jelaskan apple to apple dan segala yang menjadi kecurigaan aku gitu. Oh, ada nggak orang yang nggak terima gitu? Enak aja ini apa? Ini asli kok gitu. Ada sih yang nggak terima. Nah dari situ aku bisa bilang nggak apa-apa, Mbak bisa tanya dulu ke tempat lain atau juga mencari lebih jelas lagi pastinya bagaimana, karena kalau dari pihak aku tidak berani menjualkan, gitu aja sih. Oh gitu, jadi ada aja lah ya pokoknya, tapi nggak sebulan sekali belum tentu ya? Belum tentu. Tapi ada aja ya, apalagi Marisa mungkin kan rata-rata karena yang titip ke aku itu istilahnya tuh bukan orang yang baru datang tapi lebih ke hubungan lama ya, jadi mereka teman juga gitu ya. mereka juga ibaratnya itu nitip memang dengan itikat yang baik. Dengan itikat yang baik ya. Jadi rata-rata mereka tuh malah nggak tahu kalau barang ada itu yang tuh waktu itu dia bayar juga tapi lama-lama akhirnya jadi teman. Nah kebetulan dia titip banyak mau bersihin lemari nih gitu, kata suami udah penuh, ya udah titip berapa. Akhirnya saya dapatkan satu yang ternyata meragukan dan setelah saya semakin periksa dan juga diskusikan ke teman-teman, kebetulan waktu itu pas bazar ya, teman-teman seller ya memang fix itu palsunya. Dari situ dia juga kaget karena memang dia belinya kebetulan di tempat yang kebetulan dia dapat di IG gitu. Bukan tempat yang biasanya, bukan di aku. Jadi dia bilang soalnya memang murah, jadi dia tergoda untuk beli. Nah hati-hati juga tuh, berarti murah dari harga ya. Harganya super murah. Harganya super murah. Nah itu juga hati-hati berarti ya. Kadang-kadang ya salah satu modus dari penipu juga itu adalah memberi harga yang super murah. Super murah, terus yang seakan-akan nih cepetan nih udah ada yang mau gitu. Jadi kan perempuan kalau udah digituin kan aduh gue suka banget nih dan sampai jadi punya orang gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari harga juga kita harus udah curiga ya. Kalau kenapa bisa super murah kayak gitu-gitu ya. Banyak sekali sekarang IG juga yang menggunakan foto-foto dari seller-seller. Jadi foto-foto kita diambil, kemudian mereka pasang di IG mereka dengan harga yang di bawah kita. Tapi kan barangnya beda. Jadi begitu barangnya enggak bodong, hilang. Jadi pas ditransfer barangnya enggak dikirim. Oh, enggak dikirim. Udah gitu aja terus diblok. Oh, terus diblok. Dan selalu berhati-hati dengan IG yang mematikan komen ya. Itu juga harus hati-hati. Oh, yang mematikan komen. Oh, gitu. Karena kan kalau komen pasti orang-orang yang tertipu itu bisa bersuara dong gitu kan. Kayak jadi siapa tuh yang lagi dimatiin komennya? Siapa nih? Wah, aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Aku cuma bilang hati-hati. Iya benar. Jadi kita juga mesti ngelihat respon dari orang-orang yang beli juga ya, Beb ya. Nah, biasanya mereka taruh di komen, ini tasnya yang kemarin aku beli keren banget sih, biasanya gitu ya. Jadi itu juga ya selama komennya itu nggak ditutup dan aman, tidak terjadi komplain ya berarti aman. Tapi kalau melihat dari highlight, testimonial dan lain-lain itu juga harus hati-hati, itu aja sih. Kalau komen ditutup ya harus hati-hati intinya. Harus hati-hati. Lebih ini aja, lebih meluangkan waktu untuk mencari tahu sebelum transaksi. Iya. Kadang gue kalau lagi naksir nih Beb barang apa di IG, kadang gue suka telepon dulu orangnya gitu. Hey Beb,
ini lu bukan? Dia bilang gitu. Iya Jul, ini gue. Nah kan kita ingat juga suaranya ya. Iya. Oh ini bener dia gitu. Marisa Ya, itu juga salah sempat, satu keuntungan pernah datang ke bazarku tuh itu kan, iya. kenalan dengan sellernya langsung, inget suaranya gitu Heeh. kan. Jadi memperkecil Memperkecil. memperkecil bahaya tertipu. Iya benar kan, sempat juga Marisa hubungin aku yang waktu itu pernah IG-nya dihack. Mm-mm. Iya, kalau nggak salah aku pernah di DM. Iya, Nah pas lagi lu kontak aku, ini siapa nih Marisa? Hah nomor baru nih Beb, apa? Terus aku langsung kayak telepon gitu recheck, oh memastikan ini ya. elu bukan, kayak gitu. Jadi kalian tuh mesti pinter-pinter juga ya Beb, sekarang banyak penipuan ya Beb, apalagi Iya. zaman sekarang ya. Jadi dari WhatsApp dihack, terus IG dihack Hack, gitu iya, kan. macam-macam sekarang Macam-macam penipuan ya. online membuat IG itu tadi bodong, IG ya kan. bodong, terus apa Udah lagi? kalau dilihat dari historinya dia udah ganti-ganti sampai berapa puluh kali namanya, nah itu Heeh. juga hati-hati. Nah itu hati-hati juga. Jadi namanya kalau Marisa ganti nama gara-gara pernah dihack malah justru Dan ya. memang ganti IG Dan kalau emang aku, ganti bukan IG. ganti nama aja, ganti Bukan. IG-nya. Kalau ini berarti IG-nya Dia tetap itu tapi IG-nya namanya tetap itu, diganti-ganti. jadi ada Supaya sejarahnya orang, kan di situ, kita bisa lihat historinya, dia udah ganti nama berapa kali. Itu kenapa? Karena dia pernah orang search ya dari Iya, situ ya, biar nggak bisa ke search lagi ya. Iya. Jadi dia blok terus supaya nggak bisa di search ya. Oh Ganti nama gitu. Kalau gue biasanya beli sama temen sih Beb, karena gue Iya, lebih aman takut ya. banget sih kalau misalnya ngelihat IG gitu banyak banget, apalagi sekarang yang jualan kan branded kayak gitu. Jadi deg-degan aja gitu ya. Ya, kalau IG-nya udah ibaratnya tuh udah berjualan lama dan juga udah kenal, dan walaupun ganti nama pun itu kemungkinan ada memang dia mau ganti nama. Itu aja sih. Jadi intinya semuanya itu harus diberlakukan lebih hati-hati. Oh oke. Ya teman-teman, kalau ngomongin branded, ngomongin tas, itu kesukaan aku mah nggak ada habisnya ya Beb ya. Lu muak nggak sih Beb sama tas? Muak sih enggak ya kalau Muak enggak perempuan ya? sih. Tetap mencintai berarti ya? Tetap mencintai, dan Tetap mungkin mencintai. karena passion aku adalah di bidang itu, jadi setiap hari itu bekerja ya menyenangkan buat aku. Menyenangkan, jadi bekerja yang menyenangkan, jadi pekerjaan yang menyenangkan, Iya. yang kita suka juga ya. Iya, Itu seru betul. banget ya. Seru banget. Nah teman-teman, nih nggak berasa nih udah dari jam berapa Marisa di sini ngomongin tas. Aku jadi nggak enak, udah ngerjain, ditutup matanya segala macam. Thank you banget Marisa. Thank you juga Jangan hadiahnya. kapok-kapok dipanggil ke sini. Iya, Thank you makasih udah udah memberi mengundang ilmu-ilmu yang bikin kita semua jadi tambah pinter. Aku jadi tambah pinter, pengetahuanku jadi lebih luas. Ya, Thank you bismillah, banget. semoga bermanfaat ya. Ya, buat teman-teman jangan lupa komen dan juga share, subscribe ya, biar channel ini bisa lebih berkembang. Nanti aku panggil pakar-pakar yang lainnya, branded-branded yang lainnya Beb ya. Ada banyak banget ya Beb ya, dan mereka akan lebih mengedukasi kita semua. Oke teman-teman, bye-bye.